Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel kita, channel Keluarga 99. Alhamdulillah kita akan membahas masalah kunci. Alhamdulillah kita sudah janjian dengan narasumbernya. Mari kita ke narasumbernya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada ngumpul ini. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih Pak, kita mau menanyakan masalah yang kemarin, masalah kunci. Oh, kunci ya. Oh, sang kunci. Jadi sampai tujuan ke sini pengen menanyakan masalah kunci. Iya. Kunci keselamatan dunia dan akhirat. Nah, jadi intinya kita mau mengupas isinya. Oh, itu Biar kita itu ngerti, memahami dan mau pelajari gitu. amin. Mudah-mudahan hari ini mudah-mudahan Allah izinin. Mari kita bareng-bareng kita belajar, khusus untuk saya pribadi, mengingatkan saya pribadi, bukan dalam arti saya menggurui ya. Maaf, jadi kita saling sharing, saling mengingatkan, saling menasihatin, biar kita ini selamat dunia dan akhirat. Pertama ya kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya kunci ya? Kunci keselamatan dunia akhirat. Mohon maaf, kunci keselamatannya akhirat orang lagi pada nyari, ya kan? Contohnya saya kasih gambaran rumah, motor, mohon maaf, pasti ada kuncinya. Mungkin nggak ada kuncinya. Sekarang saya mau nanya sama bapak ada kunci nggak? Mohon maaf, coba keluarin pak. Harus kunci. Mohon maaf. Jadi enak meranginnya, jadi jelas. Jadi segala sesuatu juga harus ada bukti. Jadi nerangin dia jelas. Inilah namanya kunci. Nah, kalau kunci ini kita sudah pegang, insya Allah nyampe ke tujuan. Nah, asalkan kuncinya kita jalani, kita praktekin. Jangan sampai nggak dijalani, nggak dipraktekin, nggak nyampe. Kalau cuma baca doang kunci, nggak nyampe. Sampai kapan ya? Makanya kuncinya kita jalanin, kita praktekin dari kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih bapak nih punya kunci nih, kunci motor. Nah, dijalanin, praktekin, ini bisa memberi kehidupan di dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Setelah kita punya kunci, ada motor, kita bisa nyari nafkah. Buat siapa? Buat keluarga. Dan kebetulan kan ibadah. Gitu. Ibadah. Alhamdulillah udah ketemu kuncinya, bisa ngehidupin keluarga. Insya Allah jadi selamatnya. Makanya kita cari kuncinya, kunci keselamatannya akhirat. Makanya ada 9 kunci. Maksudnya apa kok 9 kunci? Itulah kunci itu untuk membuka isinya Al-Quran. Ya, untuk membuka isinya Al-Quran. Kalau kita tahu kuncinya, insya Allah jadi kita kebuka Al-Quran. Jadi memahami isinya Al-Quran. Setelah kita membaca, jangan sampai kita baca tapi nggak dijalanin, nggak praktekin karena nggak ada kuncinya. Tapi kalau kita tahu kuncinya, insya Allah kita bisa menjalani, bisa praktek, pasti nyampe tujuan, selamat di jalan akhirat. Karena apa? Maaf, namanya umur kita nggak tahu, nggak tua, nggak muda, nggak sakit, nggak sehat. Kalau sudah waktunya pulang, pasti pulang. Apa yang kita bawa? Yaitu catatan amal soleh. Ya kan? Makanya sebelum kita datang kematian, sebelum datang inna lillahi wa inna rajiun, ya kan? Kalau sudah inna lillahi wa rajiun, kita sudah nggak belajar. Tinggal apa? Dipertanyakan, mana amalmu? Ya kan? Begitu ditanya sama malaikat, amalnya mana? Nggak ada, yang nggak nyampe. Tapi kalau kita ada amalan, amal soleh, insya Allah sampai tujuan, selamat dunia akhirat. Makanya kalau orang meninggal itu cuman 4. Yang pertama, mudah-mudahan diterima, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ilmu yang manfaat kita cari. Yang keempat,
anak yang soleh. Makanya kita kan punya keluarga yang mudah-mudahan kalau kita punya ilmunya kita sampaikan untuk anak kita, istri kita. Yang mudah-mudahan kalau beliau itu mau belajar, mau nanya sama kita, sama keluarga, insya Allah kita beri tuh. Karena nanya, kalau nggak nanya ya udah. Makanya keluarga kita kasih tahu nih, kamu pengen sehat nggak, pengen selamat nggak? Kalau pengen sehat, pengen selamat, ikutin apanya, kuncinya cari kunci keselamatan dunia dan akhirat. Makanya sebelum kita meninggal, berbuatlah nanam kebaikan sebelum ditanam. Karena apa? Nanti suatu saat pasti bakal ditanam apa yang kita perbuat. Makanya umur kita jangan sampai disia-siakan. Jangan sia-siakan. Tanam kebaikan sebelum datang kematian. Gitu. Makanya sebelum kita mati, yang pertama, kunci yang pertama nih saya ingetin ya. Pertama, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim ya Ghafurur Rahim. Kita minta ampunan sama Yang Maha Kuasa. Jadi istighfarnya nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak. Hati yang berbicara. Hati yang berbicara. Nggak usah orang tahu. Kalau kita udah paham ilmunya, jalanin, praktekin, hati hidup, eling. Makanya di situ sebaik-baiknya ibadah itu mengingat Allah. Mengingat Allah. Hati eling, berzikir. Zikir hati kita, mendekatkan diri, serah diri. Perbanyaklah kalimat istighfar, astagfirullahaladzim ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, hamba mohon ampunan banyak salah. Karena hamba ini tepatnya salah, tepatnya dosa, harus mengakui. Gitu. Jangan sampai kita sombong. Gitu. Makanya, mohon maaf, setelah kita habis sholat, setelah habis kita ngaji, perbanyaklah istighfar, selalu mohon ampunan. Biar diampuni segala dosanya. Gitu. Makanya kunci yang pertama, perbanyak istighfar, selalu mohon ampunan ya Allah. Ampunilah diri hamba. Ampunilah, mohon maaf, kedua orang tua hamba. Ya kan? Yang maaf ya, yang udah nggak ada, kita kirim istighfar. Yang masih ada kita kirim. Ya, terus keluarga kita, anak istri kita, tanamin dengan kalimat istighfar. Ya mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Kirimin nih istri, anak, kirimin istighfar. Mudah-mudahan kalau kita kirimin, mudah-mudahan sampai ke tujuan. Itu. Pertama istighfar. Yang kedua apa? Takbir. Takbir itu apa? Mohon maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa isinya takbir? Ada 4 perkara takbir. Pertama, mohon maaf, kita kubra gedungnya diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kunci itu. Yang kedua, kubra gedungnya kita ditakbirin, diadanin dan dikomatin. Yang kedua, mohon maaf, panggilan sholat. Sebelum sholat ada dulu di mana-mana. Yang ketiga, panggilan apa? Yaitu mudah-mudahan kita ada rezeki, kita sehat, ada jalan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ke tanah suci. Panggilan ibadah ke tanah suci. Yang ketiga, panggilan menunaikan ibadah haji. Yang keempat, mohon maaf, di takbir yang keempat apa? Itu panggilan masuk liang lahat, diadanin dan dikomatin. Udah jelas. Itulah kunci yang kedua, takbir. Yang ketiga, kunci yang ketiga apa? Ta'ud sama basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ta'ud, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita berlindung di bawah payungnya Maha Kuasa. Kalau kita benar-benar berlindung, insya Allah dilindungi sama Allah. Baru ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut setiap kita melangkah, setiap apapun pekerjaannya, kita diawali dengan bismillah. Biar apa? Biar selamat dunia dan akhirat. Biar berkah.
Jadi kita nyantumin, nyebut nama yang punya sehat, nyebut sama yang punya ilmu, nyebut sama yang punya rezeki. Jangan sampai kita, mohon maaf ya, nggak pernah nyebut. Padahal kalau kita nggak pernah nyebut harus sombong. Mohon maaf. Jadi intinya mohon maaf. Setiap kita melangkah, pakai dengan Bismillah. Terus yang lain pun sama, pakailah dengan keyakinan masing-masing, ya kan? Kayak mohon maaf, kayak Buddha, Protestan, agama yang lain, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silahkan, Allah selalu membukai ke umatnya, ke hambanya, ke makhluknya. Silahkan dengan cara apa? Insya Allah, masalah dengan diterimanya Allah yang punya kuasa. Yang penting kita berusaha berjuang. Gitu. Terus mohon maaf, kunci yang keempat apa? Itu syahadat. Syahadat. Maka sebelum kita masuk Islam, disahadatin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya apa? Harus tahu isinya syahadat. Jangan kita bisa baca tapi nggak tahu isinya syahadat. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Tapi kalau kita tahu isinya syahadat, insya Allah kita menjalani, praktekin. Syahadat itu apa? Mohon maaf. Artinya itu jelas, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat itu perbuatan kita sehari-hari. Saksi. Tanam baik bakal baik, itulah saksi kita. Tanam buruk bakal buruk, itulah saksinya. Tergantung mau ngamalin yang bagaimana, yang baik apa yang nggak baik. Ngejalanin isinya syahadat. Kalau kita pengen sehat, pengen selamat, jalanin isinya syahadat. Contoh seperti apa? Maaf, bapak nih, maaf, kedatangan mama orang minta-minta nih, masuk ke rumah, assalamualaikum. Bapak jawab, waalaikumsalam. Nah, tindakan bapak apa? Kalau bapak paham isinya syahadat, menyampaikan. Ini saya sedikit sedikit. Menyampaikan, namanya juga menyampaikan. Tak, begitu menyampaikan, insya Allah akan nyampe. Karena bapak menyampaikan. Tapi kalau kita nggak pernah menyampaikan, gimana mau nyampe? Makanya kita harus menyampaikan. Tapi kalau menyampaikan berarti menanam kebaikan. Siapa tahu orang itu nggak punya duit, ya kan? Nggak punya penghasilan. Jangan sampai itu orang gelap mata. Kalau orang gelap mata, otomatis perut keroncongan, bisa gelap, bisa nyolok. Tapi kalau kita paham ilmunya, kita sedekahin, selamatin orang. Jangan sampai digejebur jalan salah. Itu istilah syahadat. Itulah istilah syahadat. Jadi segala sesuatu juga harus jalani. Ada paku, ada beling, kita singkiri. Kalau kita paham istilah syahadat, siapa tahu orang mau ke masjid, ke musola, ke rumah sakit, ke pasar, ke sekolahan, kita lihat, kita singkirin. Kita selamatin, siapa tahu orang mau lewat ke situ. Begitu kita singkirin, maaf, orang selamat. Karena kita singkirin, oh ini membahayakan di paku nih, beling membahayakan, kita singkirin. Singkirin. Tujuannya kita ibadah. Jangan kita, maaf, mempentingkan pribadi sendiri. Makanya di sholat itu ada tengok kanan kiri. Suruh jalan di kanan kita bagaimana, di kiri kita bagaimana. Di kanan kita ada kelaparan, nah tindakan kita bagaimana. Nah itu, di kiri kita apa? Ada yang sakit, nah tindakan kita bagaimana. Tengokin, doain. Kan gitu. Itulah isi syahadat. Makanya begitu at-tahiyat akhir, assalamualaikum, tentang keselamatan, assalamu, tentang keselamatan. Makanya, mohon maaf. Itulah isi syahadat. Yang kelima, kunci yang kelima, salawat. Apa salawat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Siapapun orang yang bersalawat, insya Allah diakui dia umat katanya. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat atau pertolongan karena kita selalu bersalawat. Pepohonannya bersalawat, berzikir kepada siapa?
yaitu junjungan alam semesta, yaitu Kanjeng Rasul. Maka Kanjeng Rasul dapat gelar junjungan alam. Alam aja mau berzikir. Makanya kita ini dikasih kesempatan, dikasih sehat, kasih hidup, berbanyak bersalawat pada beliau. Itulah ucapan terima kasih kita ini. Karena kita bisa sholat, bisa ngaji berkat ajaran beliau. Makanya kita wajib bersalawat. Siapapun yang bersalawat, insya Allah ada catatannya. Kunci yang keenam, mohon maaf, yaitu sumpah. Numpahin diri kita. Maksudnya apa? Demi Allah, Rasulullah, wali Allah Akbar. Kita bersumpah, berikrar di hadapan Allah, berjanji kita mau ibadah. Apa tindakan kita? Ya jalanin, praktekin. Jangan janji-janji doang. Jalanin, praktekin, sampaikan. Insya Allah sampai. Jangan sampai kita janji doang. Janji. Makanya kita apa? Di situ ada kalimat demi Allah, Rasulullah, wal akbar. Jadi berjanji kepada Allah, berjanji kepada Rasul. Maka kita harus jalanin, praktekin sekemampu kita. Jalanin. Kunci yang ketujuh apa? Yaitu lillahi ta'ala, karena Allah. Kita ibadah lillahi ta'ala, karena Allah. Panggilan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita ada keterpaksaan. Lillahi ta'ala, ikhlas lahir batin. Jangan mengharapkan apa-apa. Lillahi ta'ala, karena Allah. Karena hidup tujuannya untuk ibadah, untuk mencari bekal, untuk perjalanan ke akhirat. Jadi hidup kita ini jangan disia-siakan, jangan santai, jangan cukup makan, tidur, kenyang. Bukan gitu. Berbuatlah baik di muka bumi ini. Gitu. Berbuat baik di muka bumi ini. Jangan sampai dibuat santai. Gitu. Baru yang ke-8, la haula wala quwata illa billah. Tiada upaya, hanya Allah yang bisa segalanya. Hanya Allah yang punya segalanya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah, kita nggak bisa. Makanya kita selalu memohon Yang Maha Kuasa. Kalau kita memohon Yang Maha Kuasa, insya Allah selamat menyelamatkan. Baru yang ke-9 yang terakhir, berbanyaklah menyebut nama Allah. Ya Allah. Dianya yakinlah kepada Allah. Butuh maha luas. Makanya kita harus punya sifat lapang. Luaskan hati kita. Itulah 9 kunci itu. 9 kunci itu untuk membuka langkah kita supaya kita selamat di akhirat. Gitu. Makanya 9 kunci itu luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah atas penjelasannya untuk masalah kunci yang tadi saya nggak tahu, nggak paham. Kalau sekarang alhamdulillah bisa mengerti dan mudah-mudahan saya bisa menjalankannya Pak. Amin. Kiranya mohon maaf, cukup sekian dulu. Lain kali kita sambung kembali. Iya Pak. Sekali lagi saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Saya mohon dibukakan juga, karena mohon maaf, sifat manusia tak luput dari kesalahan, tak luput dari dosa. Apabila saya kurang berkenan penyampaiannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya juga masih belajar. Terutama saya masih belajar. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.